KMB adalah singkatan dari Konferensi Meja Bundar. Mungkin sudah banyak yang tidak asing dengan singkatan ini ya. KMB merupakan sejarah penting dari kemerdekaan negara Indonesia. Makanya kita perlu tahu bagaimana sejarah Konferensi Meja Bundar. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda masih berupaya untuk menguasai Indonesia. Banyak cara yang ditempuh bangsa Indonesia agar bisa merdeka seutuhnya. Salah satunya dengan Konferensi Meja Bundar ini. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang apa itu KMB, apa itu Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Sebelum KMB digelar, sudah ada beberapa perjanjian yang dilakukan seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian Renville pada tahun 1948 dan Perjanjian Rumroyen pada tahun 1949. KMB digelar berdasarkan salah satu kesepakatan yang ada di Perjanjian Rumroyen. Tujuan Konferensi Meja Bundar. Tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia menginginkan penyerahan kedaulatan yang penuh dan tidak bersyarat kepada Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Hasil Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar dengan hasil berupa 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak Konferensi Meja Bundar. Dari KMB ini Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan penandatangan naskah yang berlangsung di 2 kota, yaitu di Amsterdam dan Indonesia. Di Amsterdam naskah penandatanganan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Sedangkan di Jakarta naskah ditandatangani oleh H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RI dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet RI dengan Muhammad Hatta sebagai menterinya. Nah itu tadi penjelasan Konferensi Meja Bundar. Sekarang sudah makin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.